Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video-video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, atau tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan lebih banyak lagi memberikan manfaat pada teman-teman sekalian. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas lagi berkaitan dengan beasiswa. So, ikuti videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP, dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan tips dan trik lolos beasiswa LPDP. Buat kalian yang lagi prepare, nih aku kasih 7 tips dan trik biar teman-teman lebih semangat lagi dan teman-teman bisa lolos beasiswa LPDP di tahun 2022. Apa aja? Simak videonya. Nah, di sini aku akan kasih 7 langkah sukses buat teman-teman yang lagi prepare untuk beasiswa LPDP. Apa saja? Nah, di langkah ketiga, pahami kekurangan dan kelebihan kita. Sesuaikan visi, misi, dan apa sih tujuan dari kita dengan lembaga pemberi beasiswa. Tujuan di sini, tujuan kita studi itu seperti apa, atau mungkin tujuan hidup kita itu seperti apa, kita punya goals apa, dan harusnya disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dari beasiswa tempat kita akan apply. Nah, salah satunya adalah LPDP ini. Nah, keuntungan ketika teman-teman udah paham kekurangan dan kelebihan diri kita dan disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan oleh LPDP, dan dalam hal ini pemberi beasiswa ya, salah satunya beasiswa LPDP. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini dan mau apply beasiswa lain, ini bisa juga jadi referensi ya. Jadi tidak hanya LPDP, tapi kembali lagi di sini aku akan fokus dulu ke beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, untuk kekurangan dan kelebihan ini menurut aku sendiri, ini sudut pandang aku ini penting banget karena kan kita lagi prepare nih, jadi kita tahu mana yang harus benar-benar kita upgrade dan mana yang memang udah nilai, kalau misalkan kita tulis atau kita ngomongin nilai gitu, ini nilainya tuh udah minimal gitu, tercapai, tinggal kita asah lagi, bagusin lagi kayak gitu. Nah, jadi penting banget kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Langkah keempat, teman-teman sudah bisa memulai membuat list-list apa saja yang kira-kira yang akan teman-teman lakukan, atau mungkin lebih ke strategi apa saja sih yang kira-kira akan teman-teman tempuh untuk teman-teman bisa lolos nanti gitu ya. Jadi ya, yang namanya beasiswa biasanya kita menggunakan strategi-strategi karena memang beasiswa ini sekali lagi bukan tes kerja ya, yang misalkan kuotanya cuma 1 tapi yang lamar banyak. Tapi di sini kembali lagi banyak mindset yang masih aku temuin ya. Wah, beasiswa itu bener-bener kayak pelamarnya tuh banyak gitu, saingannya berat. Kembali lagi yang aku pahami bahwa beasiswa itu kita punya apa gitu, kriteria dari lembaga tempat kita mau apply beasiswa itu mereka maunya seperti apa. Kalau misalkan kita udah sesuai dengan kriteria yang diinginkan, ya kita lolos gitu. Jadi mungkin masih banyak mindset yang ketika beasiswa gitu kita harus bersaing dengan banyak orang gitu ya. Menurut aku kalau untuk beasiswa kita fokus ke diri kita gitu, kualitas diri kita udah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi beasiswa atau belum, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah mengikuti step by step dari mulai tadi langkah ke-1, ke-2, ke-3, teman-teman udah bisa mulai ke langkah yang keempat, yaitu teman-teman silahkan list mulai dari skema nanti
tesnya itu seperti apa saja. Terus list, misalkan teman-teman udah mulai, oh nanti di seleksi yang pertama tuh apa saja nih yang dibutuhkan. Misalkan di seleksi pertama itu adalah seleksi administrasi, teman-teman list tuh, di list apa saja sih persyaratan yang harus teman-teman penuhi, kira-kiranya mana yang udah terpenuhi, mana yang belum, mana yang harus segera dipenuhi. Jadi teman-teman bisa mulai list dari sekarang. Langkah yang kelima. Nah, untuk langkah yang kelima ini memang satu dengan yang lainnya, langkah ini tuh aku susun secara sistematis. Artinya kalau langkah 4 tadi udah selesai dilaksanakan, teman-teman bisa ke langkah selanjutnya yang kelima, yaitu persiapkan. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan apa-apa saja yang mungkin belum kiranya belum teman-teman siap gitu ya, belum ready. Kayak misalkan untuk administrasi nih ya, biasanya teman-teman banyak yang belum mempersiapkan kayak misalkan sertifikat TOEFL, terus mungkin teman-teman juga banyak lah kayak essay, terus komponen-komponen lain kayak ijazah, legalisi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa persiapkan di langkah yang kelima. Setelah teman-teman tadi buat list daftar apa saja yang kira-kira dibutuhkan atau harus dipersiapkan. Nah, persiapan itu nggak cuman berkas-berkas ya. Jadi kayak misalkan teman-teman tahu nih, udah tahu bahwa tahapan beasiswa LPDP, contohnya misalkan ya, itu ada tahap administrasi, ada seleksi berbasis komputer, dan juga ada wawancara. Nah, kira-kira dari 3 seleksi ini, mana yang kira-kira teman-teman masih meragukan gitu ya, maksudnya masih merasa kurang gitu. Oh, ternyata misal nih, saya masih kurang di seleksi berbasis komputer. Nah, maka mumpung masih waktu, teman-teman bisa prepare untuk belajar lagi tentang seleksi berbasis komputer ini. Nah, tenang saja untuk teman-teman yang mau belajar seleksi berbasis komputer, teman-teman bisa kunjungi playlistnya di Sahabat Ilmu. Di sana ada tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademiknya beasiswa LPDP itu hampir sama dengan tes-tes potensi akademik yang lainnya, baik itu yang masuk sekolah kedinasan, CPNS, atau mungkin yang masuk kerja. Jadi di playlist itu aku buat saja tes potensi akademik. Jadi teman-teman bisa belajar di tes potensi akademiknya yang ada di channel Sahabat Ilmu ya. Videonya nanti lihat di playlist. Langkah yang keenam. Nah, langkah yang keenam, teman-teman bisa cari informasi-informasi untuk teman-teman buat circle, kayak grup-grup gitu ya. Teman-teman bisa lihat di media-media sosial, salah satunya yang banyak itu ada di YouTube ataupun Instagram. Biasanya itu ada kayak grup-grup untuk persiapan apply beasiswa LPDP. Nah, dan teman-teman bisa tergabung, nanti bisa ikut. Ada juga sekarang mungkin grup-grup Telegram, biar teman-teman tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate. Dan tentunya pantengin terus channel Sahabat Ilmu. Nah, sekarang langkah yang ketujuh, langkah yang terakhir. Nah, dari langkah 1 sampai 6 ini kita itu udah benar-benar berusaha prepare apapun nanti hasilnya, tapi tetap teman-teman harus melakukan langkah yang ketujuh, yaitu jangan lupa berdoa. Jadi udah kita berusaha dari langkah 1 sampai langkah 6, kita tutup dengan langkah yang ketujuh, yaitu kita jangan lupa berdoa. Berdoa di sini nggak cuman, ya menurut aku gitu ya, waktu apply beasiswa ini nggak cuman berdoa seperti biasanya, karena emang kita butuh hal yang memang di luar kebiasaan kita gitu. Artinya kita punya target. Nah, maka ibadah ya atau berdoa kita tuh lebih lagi gitu dari biasanya gitu. Biasanya aku juga buat target-target ibadah selain aku buat target prepare, karena aku yakin apapun nanti hasilnya ya udah ada yang nentuin gitu, ada yang punya takdir gitu, yang menentukan takdir, dan kita minta ke yang menentukan takdir itu bahwa kita ya ditakdirkan salah satu menjadi penerima yang lolos gitu beasiswa ini. Nah, itu guys, di video kali ini terkait dengan 7 langkah prepare buat teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan diberikan rezekinya tahun 2022 lulus sebagai awardee LPDP. Dan mungkin untuk teman-teman yang tanya-tanya, banyak banget yang baru nonton video ini, video channel Sahabat Ilmu, karena memang mau apply beasiswa LPDP ya di tahun 2022, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan, kebingungan A, B, C, D dan lain sebagainya.
Sebenarnya sahabat ilmu udah bikin videonya lengkap dan nanti aku akan taruh di box deskripsi atau di kolom komentar ya. Nanti aku akan tulis judul video apa dan linknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan langsung teman-teman prepare. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya.